ikan tuh. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman yang paling luar biasa untuk si kakak penyelam ya. Ada si Kak Pari dan juga ini ada yang namanya Kak Heru. Siapa nih? Kak Alif ternyata ya. Waduh, si Kak Pari langsung disambut teman-teman oleh si ikan-ikan yang ukurannya besar. Dia terus langsung sama kakak penyelamnya. Oke, sudah lengkap formasinya. Ada penyelam, ada ikan yang besar dan juga ada ikan kecil. Adik-adik mau kenalan dengan ikan yang besar atau yang kecil dulu? Besar, Kak Papa? Mau yang mana? Yang besar dulu deh, Kak. Yang besar. Kak Papa mau nyobain apa gimana, Kak Rizky aja atau Kak Papa aja? Kak Rizky, boleh? Nah, yuk kita akan langsung kenalan dengan salah satu spesies ikan. Ikan badannya gepeng kayak karpet, namanya ikan apa adik-adik? Pari. Betul sekali, ikan pari. Ikan pari adalah salah satu ikan yang dimana dia ini memiliki duri berbahaya di pangkal ekornya. Karena ikan pari punya apa adik-adik? Ayo, punya apa? Punya duri. Durinya di mana, Kak Rizky? Ada di pangkal ekornya ya. Lihat tuh, ada tamu juga, ada si penyu yang gak mau kalah ikut dekat-dekat dengan kakak penyelam. Sebenarnya kakak penyelam tuh takut, cuma dia berusaha keren aja depan pengunjung ya. Oke, lagi teman-teman ya, ikan pari ini adalah salah satu ikan yang berbahaya karena dia ini memiliki duri di ekornya, yang durinya ini memproduksi racun. Nama racunnya adalah serotonin loh Kak ya. Iya, betul sekali, Kak Rizky. Efeknya kalau misalkan tertancap di area kaki atau tangan Kak Rizky bisa lumpuh. Tapi kalau yang namanya tertancap di dada Kak Rizky, tuh, lihat. Diputar-putar, Kak Rizky, cara kasih makan. Diputar-putar, langsung dibawa kabur biar nggak dikasih makan sama temennya ya. Tuh lihat, dikunyah-kunyah makannya seperti manusia, dikunyah-kunyah. Nanti akan kita bahas ya. Oke. Apabila duri ikan pari ini mengenai dada dari Kak Rizky, efeknya apa Kak? Seluruh masalah beban hidup Kak Rizky semua hilang. Keluarga yang gak pernah kumpul jadi kumpul, yang gak pernah bantu WhatsApp grup keluarga jadi datang, alias meninggal dunia ya. Hati-hati, ikan pari ini adalah salah satu hewan berbahaya. Biasanya ikan pari ini senang sekali berdiam diri di dasar perairan dengan cara berbaringkan tubuhnya dan menyelintupinya dengan pasir. Kalau keinjak, dia akan langsung mencambuknya masuk ke dalam kaki. Kalau sudah tertutup dari duri pari, efeknya bahaya. Ya, waduh. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman untuk si kakak parinya ya. Kak Papa, itu hewan apa Kak namanya Kak? Itu namanya hewan penyu, Kak Rizky. Hewan penyu kata Kak Papa. Emang kurang-kurang sama penyu beda Kak? Beda dong, Kak. Tahu nggak Kak bedanya apa aja Kak? Kalau penyu itu hidupnya di laut, sedangkan kura-kura hewan amfibi namanya, Kak. Oh, Jadi gitu. kura-kura itu bisa hidup di darat dan juga di air tawar. Oh gitu teman-teman. Jadi menurut kakak Papa bahwa ini adalah hewan reptil penyu. Betul, ini adalah hewan penyu. Tetapi penyu ini memiliki kembaran yang itu adalah kura-kura. Namun apa aja sih Kak perbedaan antara penyu dengan kura-kura? Yang pertama, lihat, penyu hidup di air laut. Kalau kura-kura hidup di air awan. Tapi 50%nya lagi ada di atas daratan. Habitat dari si kura-kura ada di danau, ada di sungai, ada di rawa-rawa, ada di area bangkau ya. Itu adalah habitat dari si kura-kura. Dan juga ada di parit-parit, juga ada parit-parit. Oke. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, penyu kakinya taruh. Lihat Kak Fari lagi asik sendiri nih, mutar-mutar ikan pari dari tadi. Diputar lagi. Awas ada penyu. Awas Kak Fari, hati-hati Kak Fari, tangannya keikat sama penyu itu, hati-hati. Oke, ini udah berapa kali dia? Udah diputar-putar. Tepuk tangan dulu teman-teman ya.
parinya. Nih lihat, ikan pari walaupun sedang diputar-putar, dia tetap tersenyum. Kenapa kak senyum? Karena ikan pari ikan yang kompor, nggak punya gigi. Ikan pari akrab banget sama penyunya. Oke, jangan pernah sekali-kali ikuti ikan pari dengan cara mampu megang moncongnya. Ikan pari udah aman, karena sarung tangannya tersebut ada dua lapis. Yang pertama sarung tangan besi, yang seperti dipakai di pemberian makan ikan hiu, lalu dibalut dengan sarung tangan wol. Fungsinya apa kak? Kalau tergigit penyu itu nggak membahayakan kita kak, penyelam. Karena efeknya apa kak? Kalau misalkan digigit penyu, nah nih jadinya bengkok, mentoknya cuma sampai segini aja. Kalau rasanya segini, yang ini mentok segini doang. Efek digigit penyu. Kalau digigit penyu di dalam air, bagaimana? Mau dengar ya kak? Mau Nih, dong. kalau kita sedang berenang diving, snorkeling atau apapun, tiba-tiba ada penyu terus gigit. Oh, terus bagaimana kak cara melepaskannya? Nikmati dulu rasa sakitnya. Karena hiu bisa mencium aroma darah dari jarak 6 km jauh. Hati-hati, kalau sudah digigit penyu, biarkan saja. Karena penyu adalah salah satu reptil yang dimana dia ini pernapasannya menggunakan paru-paru, punya kapasitas. Ketika penyu ini akan mengambil udara, dia akan naik ke permukaan. Setelah di permukaan, dia akan membuka mulutnya. Di situ ada detik kita untuk melepaskan tangannya. Oke, walaupun kita memegang ekornya, dia tidak akan membuka mulutnya karena kondisinya di dalam air, kecuali saat makan. Namun kalau kita yang namanya tuh lihat teman-teman, datang si ikan hiu, teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong. Wow. Kedatangan bintang tamu ya hari ini. Iya. Sore hari ini. Oke, banyak teman-teman. Tapi kita kurang satu nih. Ada ikan hiu raksasa yang kami miliki, yaitu adalah ikan hiu butok yang dia ini nggak maju ke depan. Tapi ini nih, si ikan hiu ini jarang sekali ke depan. Ikan hiu sirip hitam ini adalah tergolong ikan hiu aktif, di mana dia ini adalah active swimmer. Tandanya dia ini ikan perenang cepat, ya. Kecepatan ikan tersebut kalau sudah kondisi mendesak atau darurat bisa mencapai 85 km per jam loh kak. Wah, cepat sekali. Seperti wah, tepuk tangan lagi dong teman-teman untuk ikan hiunya ya. Nih, Karji berani jamin dia tuh sebenarnya takut, pernah punya ada rasa takut ya. Kita sebagai diver ya kopi ya, walaupun tiap kali ketemu ikan hiu kita harus hati-hati nggak kak? Hati-hati, karena ikan hiu terlihat friendly, tetapi kalau dia ini sifatnya tiba-tiba juga agresif. Mariski, ini kan kakak penyelamnya bawa ember ya. Kalau Iya. boleh tahu ini isinya apa sih kak? Nah, menarik. Ember ini isinya apa? Ember ini isinya adalah potongan dari ikan-ikan segar. Ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar, cumi-cumi, gurita, dan juga udang-udangan kupas. Semuanya enak-enak teman-teman ya. Oke, alasannya kenapa kak? Kok makanannya jumlahnya banyak dan menunya kan beda-beda? Karena ikan ini memiliki selera makan yang berbeda-beda. Ada yang suka ikan selar, tapi dia ini nggak suka yang hati-hati. Kak Pari, lu baru jadi ayah 1 minggu, hati-hati ya. Nah, Kak Pari ini saya baru lahir 1 minggu. Yang kemarin anak pertama. Hati-hati ya Kak Pari ya. Oke, nah di sini Kak Pari sedang berinteraksi langsung dengan penyu dan juga dengan si ikan hiu. Ya teman-teman, ikan yang sirip hitam ini adalah salah satu ikan yang dimana dia ini sering sekali dijadikan sebagai objek untuk pembuatan film yang menggunakan hiu ini adalah sebagai peran utama. Ikan hiu banteng dinobatkan sebagai ikan hiu terganas yang ada di dunia. Alasannya kenapa? Karena ikan hiu banteng ini bisa masuk ke perairan air tawar. Walaupun ikan hiu ini Di bawah ada tuh ya? Di bawah ada. Ini ada lagi nih, ada lagi nih. Ada lagi nih, datang lagi nih. Ini ikan ini enak ini, goreng ini. Ikan apa sih? Itu ikan kembung. Iya. Wow.
Bi. Nih, jangan sampai kemakan. Ah, kamu kemakan. Aduh, kemakan, Dek. Nih, ngumpet nih.